seandainya manusia ini mengetahui ma fi Ramadan, rahmat, limpahan anugerah, wal barokah, dan limpahan berkah, la tamannau, maka niscaya manusia ini akan berharap terus, berangan-angan, an yakuna haulan kamila, untuk supaya puasa bulan Ramadan bukan 1 bulan, tapi haulan kamila, 1 tahun penuh. Kalaulah manusia benar-benar mengetahui hakikat daripada puasa, maka berita dari Nabi ini menjadi landasan bagi kita bahwa begitu besar anugerah, limpahan, karunia yang Allah berikan pada bulan Ramadan, sehingga cukuplah ini menjadi pedoman bagi semuanya. Maka saya berpesan, masih ada yang punya utang puasa enggak? Semuanya sudah dibayar ya? Sudah ya? Kayaknya kalau dari senyumnya sih sudah. Tapi tidak tahu, mungkin malu-malu ya. Ya. Baik. Yang belum segera dibayar. Karena kalau membayarnya nanti lambat, lewat bulan Ramadan, 2 Ramadan ini, maka double pembayarannya, puasa dan fidyah. Jadi pembayarannya double ya. Selain mengganti puasanya ditambah fidyah. Kan ngeluari uang lagi nanti kan begitu. Ngeluari beras lagi karena bayar fidyahnya masalah. Baik, hukiya an ba'di ahli ilm annahu qala, dikisahkan sebagian ulama bahwa kana indana rajulun ismuhu Muhammad, ada seorang di lingkungan kami yang namanya Muhammad, kata. Nama Muhammad ini kan nama yang bagus sudah ya. Nabi menyatakan tidak ada orang yang namanya Muhammad dalam satu rumah kecuali rumah itu dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hidangan disajikan lalu ada orang namanya Muhammad kok tidak diajak makan, namanya Muhammad tidak diajak makan, maka hilang berkah makanan itu. Itu riwayat terkait dengan keberkahan nama Muhammad. Itu baru namanya saja ya. Ada yang namanya Muhammad sini? Banyak ya. Nah, ya. Bagus, namanya kasih Muhammad. Karena besok yang namanya Muhammad, besok di hari kiamat Allah katakan, wahai Muhammad, maka semualah yang namanya Muhammad dari zaman sampai akhir zaman nanti, semua dia menengok gitu. Maka Allah katakan, udkhulul jannah, semua kalian masuk surga. Akhirnya Allah masukkanlah semua masuk surga. Karena apa? Berkat namanya itu nama Muhammad. Itu baru nama saja ya. Kalau kasih nama anak, apapun belakangnya, pertamanya kasih Muhammad, Ahmad, kasih saja itu berulang-ulang. Entah Muhammad Syamsuddin, Muhammad Yusuf, Ahmad Ibrahim, siapapun kasih itu untuk anak laki-laki, insya Allah ya. Nama siapapun depannya kasih nama Muhammad atau nama Ahmad, insya Allah berkah. Nah, cuman kalau nama Muhammad tapi kok tidak sholat, Muhammad tapi tidak puasa ya. Nah, di sini ada hadis menjelaskan besok dipanggil sama Allah khusus, Muhammad kamu kesini. Apa kamu tidak malu? Namanya nama kekasihku Muhammad. Muhammad ini kan kekasihnya Allah ya. Namanya kamu Muhammad tapi kamu tidak sholat. Apa tidak malu kata? Nah, Allah bilang begitu nanti. Maka diamlah, hamba itu diam, tidak bisa jawab, terkuncilah mulutnya itu. Lalu setelah dia mengakui, maka karena dia prasangka baik kepada Allah, maka Allah bilang, ya sudah, karena kamu namanya Muhammad, aku maafkan, masuk surga sana. Padahal dia banyak punya kesalahan-kesalahan ya. Nah, maka sebelum nanti dihukumi begitu, kalau kita merasa punya utang puasa, punya utang sholat, cepat ganti. Nah,
Diceritakan di sini ada seorang namanya Muhammad. Dia tidaklah sholat kecuali jarang-jarang. Jarang-jarang dia sholat. Kadang sholat, kadang enggak. Di sini ada apa enggak gitu? Rajin semua, insyaallah ya. Rajin. Ya, mudah-mudahan. Fa idza dakhala syahrul Ramadan, kalau masuk bulan Ramadan, zayyana nafsahu bisyab al-fakhirah wa watti. Maka dia beli baju-baju yang bagus, beli parfum yang bagus, tiap hari pakai baju bagus, pakai parfum dia. Wa yasumu wa yusalli, dia puasalah dia sholat, wa yaqdi ma fatahu, dia ganti sholat-sholat dulu yang ditinggalkan, dia ganti. Fakultu lahu fi dzalik, maka saya bertanya kepada orang ini yang namanya Muhammad ini. Maka dia katakan, hada syahrut taubah, ini bulan taubat. Ini sekarang bulan taubat, war rahmah wal barakah, bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, kata Muhammad. Asallah an yatazawaja anni bifadlihi, ya semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahanku. Digantilah sholatnya, puasa yang dulu-dulu yang ditinggal diganti juga sama dia. Walhasil jadi orang ahli ibadah. Sampai singkat kisah, famata, meninggallah ini Muhammad. Meninggallah dia. Fara'aitu fil manam, maka aku lihat dalam tidurku. Kalau wali yang mimpi, insya Allah benar ya. Kalau wali, ulama-ulama bermimpi, insya Allah benar. Ditanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat terhadap dirimu? Faqala, ghafarallahu li ajli hurmati syahri Ramadan. Allah mengampuni dosa-dosaku karena kehormatan bulan Ramadan. Coba maju dikit lagi, ya, maju dikit. Tidak apa, sini agak mepet saja. Ya, maju lagi. Yang sini juga maju dikit lagi. Ya. Apa, mang dingin ya, biar hangat. Ya. Baik. Jadi karena sebab menghormati bulan Ramadan, berpakaian baru, parfum dan seterusnya, Allah rupanya menghargai usahanya dia itu, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Allah maafkan semua salah-salahnya. Tentu cerita seperti ini berlaku juga untuk kita semua. Kalau kita semua menghargai, menghormati bulan Ramadan, sungguh-sungguh, kita dapat juga bagian seperti ini. Nah, maka niatkan dari sekarang. Nah, startnya dari kapan? Besok malam nisfu Sya'ban. Kan kemarin sudah saya jelaskan sedikit. Malam nisfu Sya'ban itu malam pengubahan daripada ketentuan-ketentuan. Tidak ada satu malam yang khusus di bulan Sya'ban daripada malam nisfu Sya'ban. Di sana yufraqu kullu amrin hakim, ditetapkan kembali semua urusan-urusan, ditetapkan ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah orang itu dia menikah, dia membangun, dia menanam, bercocok tanam. Cuman dia tidak ada usaha berdoa pada malam nisfu Sya'ban. Rupanya namanya dia sudah diserahkan pada malaikat Israel untuk dicabut pada tahun itu. Dia tidak sadar. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu berita ini, mohon pada Allah. Nah, pada malam nisfu Sya'ban bangun nanti ya. Malamnya bangun, maghribnya baca Yasin. Ya begini, kumpul bareng-bareng begini. Kalau misalnya sambil habis baca Yasin, itu kan berapa kali baca? 3 kali. Ya, habis itu sekaligus selamatan sudah kan. Makan-makan bareng begitu kan. Niat sedekah satu dengan yang lain, sempurna sudah ya. Nah, lakukan itu pada malam nisfu Sya'ban. Insya Allah berkah nanti hidupnya. Setahun itu dijaga oleh Allah. Baik. Masuk bulan Ramadan, nah, lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad ya. Pakaian yang bagus, parfum. Parfum kan berapa sih harganya? Ada yang 10.000 kan ada ya. Kalau beli rokok kan bisa 20 bisa ya. Bisa 20, 25, ada yang sampai 30 juga. Jadi Samsung berapa harga? 24 ya. Parfum 10.000.
Ada ya parfum biasa lah. Kalau yang bagus-bagus ya sampai 100 juga. Ada 1,5 juta juga ada ya. Kalau parfum Gahru itu 1,5 juta, kecil botolnya, 1,5 juta itu. Kuat pak baunya harumnya kuat. Malaikat senang dengan bau parfum. Nah, baik. Wa fil khabar annahu yu'ta bi syabin yaumal qiyamah baqiyan wal malaikatu yadribunahu wa yasuqunahu ilan nar. Diriwayatkan besok di hari kiamat itu ada pemuda, dia ini dicambuk oleh malaikat, didorong-dorong, ditendang, dia disuruh masuk ke neraka. Dia menangis sejadi-jadinya. Fayuqalu ma kana dzambuhu, maka ditanyakan, orang-orang pada nanya ini. Besok di hari kiamat kita saling kenal lagi, saling tahu besok ya. Nah, ini memang dosanya apa dia nih? Kok sampai segitunya malaikat dihajar, ditendang, didorong-dorong suruh masuk ke neraka? Nah, maka nadzambuhu, ini dosanya apa sih orang? Fayaqulun, maka orang-orang bilang, hadza rajulun adraka Ramadan fantahaka hurmata Ramadan. Ini orang bertemu dengan bulan Ramadan, bulan puasa, tapi dia melanggar aturan-aturan di bulan Ramadan. Wa asa Allah fihi, dia bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Jadi besok disiksa malaikat, ditendang-tendang, dilempar ke neraka. Caranya dengan kasar. Begitu nanti perlakuannya. Suhqan lahu wa bu'dan. Maka itu sebagai bentuk ancaman, kebencian daripada Allah terhadap orang yang melanggar kehormatan daripada bulan Ramadan. Hati-hati ya. Jadi janganlah karena siapa-siapa. Walhasil kalau masuk Ramadan puasa-puasa. Kalau memang bekerja capek ya istirahat. Kalaupun harus batal, masuk ke kamar. Tidak kuat, sakit perut, sudah masuk ke kamar. Di kamar minum kopi ya. Jangan nanti di luar minum kopi, saya sakit, walaupun sakit, kamar ya. Jadi jangan sampai terang-terangan kalau sakit. Cuman kalau tidak sakit kok batali puasa, nah ini berat dosanya. Berarti dia melanggar kehormatan bulan Ramadan. Apalagi karena nafsu. Makanya kalau menikah sekarang ini nanti Ramadan besar-besarnya hawa nafsunya itu. Biasanya gagal banyak ya. Maka yang bagus itu menikahnya bulan Syawal. Bagus itu nikahnya bulan Syawal. Tapi kalau sudah kadang kebelet ya enggak apa-apa gitu Sudah kalau kebelet nikah ya nikah enggak apa-apa sudah. Bagus kan, daripada nanti salah-salah nanti kan begitu daripada salah-salah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an man afdhara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin. Barang siapa yang membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa rukhsah, rakhasahallahu lahu, yang Allah kasih rukhsah kepada dirinya. Rukhsah itu keringanan, uzur. Wala maradin, dan bukan karena sakit. Walam yaqdihi lam yaqdi shaumud dahar kullihi wa in shamahu. Maka tidak bisa puasa 1 tahun full kita lakukan untuk mengganti puasa yang sengaja kita tinggalkan tadi. Misalnya hari ini Ramadan, tadi kita tidak puasa sengaja, bukan karena musafir, bukan karena sakit, bukan karena uzur, sengaja tidak puasa. Lalu besok keluar bulan Ramadan, kita ganti setahun 1 Ramadan itu, maka tidak bisa mengganti itu. Berarti dosanya kan besar ya. Diganti setahun pun tidak bisa kata Rasulullah. Berarti kan besar dosanya itu. Nah ini diantara beberapa nasihat-nasihat terkait dengan keutamaan bulan Ramadan dan kehati-hatian untuk supaya jangan sampai melanggar daripada kehormatan bulan Ramadan. Baik, ini sebagai penghantar awal. Nah, sekarang saya lanjut pada penjelasan hukum fikihnya. Baik. Arkanus syam atau arkanus saum isnani. Kalau dalam kitab takrib kayaknya 3, salasah. Kalau dalam kitab Safinah itu juga 3. Nah, kalau di sini dirangkum ada 2. Nah, nanti kita jelaskan apa alasannya kok 3. Arkanus shaum isnan, rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah
an-niyatu sawa'un akana fardhan am naflan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa tajibu niyyah likulli yaumin. Niat yang pertama. Baik puasa fardu, puasa sunnah, maka harus niat. Kita sudah paham semua, saya kira ini maklum sudah ya, niat. Nah, hanya saja untuk saya garis bawahi lagi, niat ini harus dihadirkan setiap malam. Setiap malam. Nah, pertanyaannya dari jam berapa sampai jam berapa? Coba, ada yang tahu? Mulai niat dari jam berapa, terakhir sampai jam berapa? Jam berapa biasanya niat puasa malam? Kalau habis isya boleh? Sebelum isya? Ya? Kalau habis maghrib? Sebelum maghrib? Ya? Ya. Baik. Setelah subuh? Boleh kalau puasa sunnah. Ya, baik, saya tegaskan. Niat puasa wajib startnya habis maghrib. Nah, kayak sekarang ini. Habis maghrib kita selagi berbuka itu niatlah puasa, nawaitu shauma ghadin ana adai fardhi syahr ramadan hadhihi sanah fardhan lillahi ta'ala. Habis maghrib lagi habis makan lah kita niat. Itu sudah boleh. Itu startnya. Sampai kapan? Sampai sebelum fajar. Fajar itu penanda waktu sholat subuh. Fajar itu penanda sholat subuh. Kalau sudah lewat fajar, maka niatnya untuk puasa wajib tidak sah. Kalau sudah fajar. Sekaligus makannya juga sudah membatalkan, minumnya sudah membatalkan. Kalau fajarnya muncul jam 5 pagi, kok masih makan jam 5 lebih 1 menit masih makan, batal. Jam 5 tepat subuhnya azan pas jam 5. Kan berarti kan sudah masuk itu. Azan, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, masih dia makan itu. Masih boleh apa enggak? Sudah batal puasanya ya. Kalau lagi azan kok masih makan, masih minum, batal puasanya. Begitu ketentuan. Nah, pastikan ini sampai tua nanti yang kecil-kecil ingat ya. Sampai tua nanti ingat ini nasihat saya. Jadi kalau sudah azan maka haram hukumnya makan, minum, tidak boleh. Itu batasannya sudah ya. Maka sunnahnya mulai imsak menahan 5 menit sebelum puasa, sebelum fajar sudah sunnah imsak. Karena kan memastikan jadwal subuh itu kan tidak bisa pasti. Kalau pasti jam 5, kita berhenti jam 5 kurang 1 menit, ya kalau pas. Maka imsak sunnahnya menahan itu jam 5 misalnya subuh, jam 5 kurang 5 menit sudah selesai makan. Ini baru rokoknya baru disumat, ya sudah selesai sudah ya. Jangan ngabisi dulu. Kalau dihabisi dulu nanti jangan-jangan sudah lewat setengah menit. Baik. Kemudian watajibun niyah likulli yaumin, wajib niat itu setiap malam. Harus setiap malam. Nah, seperti yang sempat ditanyakan, bolehkah 1 bulan atau 1 minggu niat, nanti minggu lagi baru niat lagi? Tidak boleh. 1 malam niat untuk besok, besok malam niat untuk besok lagi. Watajibun niyah likulli yaumin. Setiap malam niat untuk puasa besok saja. Besokannya lagi tidak boleh sudah. Ini ketentuannya. Nah, baik. Berikutnya yang kedua adalah sebentar saya tegaskan tentang puasa sunnah. Untuk puasa sunnah sah niatnya ba'da tulu'il fajr walakin bi syartaini. Sah puasanya niatnya setelah fajar, tapi syaratnya 2. Jadi tidak mutlak ya, ada syarat. Yang pertama adalah antakunan niyah qabla zawal ay dukhuli waqti zuhur.
Niat yang pertama niatnya harus sebelum zawal. Zawal itu waktu zuhur. Maka selama dia belum makan dari subuh tadi sampai jam 12 misalnya, lalu dia berniat, nawaitu shauma ghadin sunnatan lillahi ta'ala, sah puasanya. Jam 9 niat sah, jam 10 sah, jam 11 masih sah, setengah 12 masih sah dia. Yang penting belum makan minum sama sekali belum ya. Nah, itu untuk puasa sunnah. An la yata'adha syai'an minal mufattirat min tulu'il fajr ila waqtin niyah. Syarat kedua, tidak terkena sesuatu pun terkait dengan yang membatalkan. Kalau urusan makan ya sudah pasti. Misalnya makan belum, hubungan badan sama istri misalnya, sudah enggak bisa. Atau misalnya makan belum, tapi mandi nyelam kemasukan air di telinganya, enggak bisa lagi sudah. Selama belum ada yang masuk ke tubuh ini terkait dengan pembatalan puasa, maka selama itu sebelum zawal bolehlah dia berniat untuk puasa sunnah. Itu syaratnya dua itu. Kalau selain terjadi daripada dua perkara ini, maka tetap tidak sah. Ini untuk niat puasa sunnah. Baik, saya lanjut. Yang kedua. Yang kedua adalah tarku mufattirin, meninggalkan perkara yang membatalkan. Zakiron, dalam keadaan ingat, sadar. Mukhtaron, dia tidak dipaksa. Ghairu jahil ma'dzur, bukan orang jahil yang diterima kejahilannya. Ada bodoh karena uzur. Kalau bodoh karena uzur begini, tinggal di pegunungan, tidak pernah bergaul sama masyarakat, tidak pernah ketemu kiai, ustadz, ulama, tidak pernah ketemu. Akhirnya tidak ngerti agama dia. Lalu pas puasa-puasa dia minum misalnya, itu namanya jahlun ma'dzur. Jahal, bodoh yang diterima alasannya, uzurnya. Jadi maklum kalau yang begitu. Tapi ada yang kedua, jahlun mahdun, bodoh murni. Ada ustadz, kiai, diajak ngaji tapi tidak mau ngaji, akhirnya tidak ngerti. Nah, itu bukan uzur bodohnya itu. Kalau yang begitu, maka tetap saja batal ya. Tetap saja batal deh. Nah, fala yabtulu saumuhu, maka tidak batal puasanya idza aftara nasiyan au mukrahan, kalau dia batal karena lupa atau dipaksa, au kana jahilan ma'dzuran bijahli, atau kalau dia orang jahil yang ma'dzur, memang benar-benar tidak ngerti, tidak ada akses untuk belajar, itu jahil ma'dzur namanya, maka tidak apa-apa itu. Baik. Kemudian berikutnya yang kedua, meninggalkan yang membatalkan. Saya bahas dulu yang pembatalan rukunnya ini. Yang ketiga, as-shaim, orang yang berpuasa itu sendiri. Nah, jadi kalau dalam catatan kitab yang lain ada 3 rukun puasa. Kemudian kalau dalam kitab ini rukun puasa ada 2 saja. Nah, kita pakai yang ketiga, orang yang berpuasa sendiri. Maksudnya adalah puasa ini tidak boleh dibayarkan. Saya karena pingin santai-santai, pingin nikmati makanan, foya-foya, banyak uang. Satu hari saya kasih tetangga saya 100, tolong puasakan, saya tak kasih uang 100. Boleh apa enggak gitu? Enggak boleh ya. Tapi kalau sudah mati boleh. Kalau sudah mati boleh ya. Nah, jadi gimana kan enggak bisa puasa lagi? Kalau misalnya suaminya meninggal, istrinya suruh bayari. Kalau misalnya istrinya meninggal, suaminya membayari atau ahli warisnya. Kalau sudah meninggal. Tapi kalau masih hidup, nggak boleh digantikan, tuh nggak boleh. Harus dia sendiri. Nah, kalau emang dia sendiri tidak mampu, ya nggak apa-apa, nggak puasa. Nggak mampu karena sakit, seperti syarat sah kemarin, atau karena musafir. Memang nggak wajib kan begitu. Nah, silahkan, nggak apa-apa. Baik, itu rukun puasa. Nah, sekarang pembatalan puasa. Di antara rukunnya tadi kan meninggalkan perkara yang membatalkan. Nah, sekarang perincian pembatalan puasa.
Mubtilatus shaum, perkara yang membatalkan puasa ada dua, membatalkan pahala dan membatalkan puasa plus pahalanya. Membatalkan pahala puasa itu yang pertama, dan yang kedua membatalkan pahala plus puasanya. Nah, yang membatalkan pahalanya apa saja? Yang pertama ghibah. Apa ghibah? Menggunjing, membicarakan ya. Kalau pas puasa-puasa bicarakan, oh fulan ini begini. Nah, batal sudah pahalanya ya. Nah, sholat duha ceritanya di masjid tadarusan. Habis itu duduklah berdua, lagi ngomongin, oh fulan ini begini. Nah, batal lah pahalanya ya. Nah, daripada menggunjing lebih baik apa? Tidur ya. Tidur. Nah, kalau memang bisa ngaji, ya lebih baik ngaji. Kan kalau bulan Ramadan banyak-banyak di dalam, di kamar atau aktivitas saja ya. Pagi kalau mau kerja sampai zuhur, nanti capek, habis itu pulang tidur. Enak begitu sudah. Nah, kalau memang bisa. Tapi kalau enggak, ya buat ngaji, etikaf, kan begitu. Nah, kan besar pahalanya. Ghibah. Yang kedua namimah. Namimah itu ngadu domba ya. Saya tak senang sama si A, lalu saya omongkan si A ini kepada si B gitu. Akhirnya si B sama si A ini tidak senang juga, dia bertengkar. Nah, itu saya namanya namimah. Kok pas puasa begitu pahalanya Mbak habis, tidak dapat pahala ya. Kalau pas puasa begitu pahalanya tidak ada. Yang ketiga al-kadzibu, berbohong. Bohong. Nah, ditanya, punya ini apa enggak? Oh saya enggak punya, padahal punya ya. Nah, bohong. Kalau pas bulan Ramadan kok berbohong, habis pahalanya. Anak bohong sama bapaknya, sama ibunya, istri bohong sama suaminya, suami bohong sama istrinya. Pas puasa hilang pahalanya. Jadi jaga betul ya untuk bulan Ramadan itu. An-nadharu lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwatin, memandang kepada yang Allah haramkan. Apa yang diharamkan dipandang? Apa kira-kira? Yang dilarang, diharamkan kalau kita melihat. Ya? Ya. Kalau di sini kayaknya agak aman ya. Kalau di kota, di Kute, di Sanur, itu baru tidak aman di perkotaan. Kalau sini aman deh. Iya, dingin ada aman. Ya aman sini, dingin. Jadi orang pakai pakaian tebal semuanya. Kan jarang orang pakai pakaian pendek ya. Kedinginan. Coba di perkotaan sana. Di perkotaan sana orang biasa sudah. Maka tantangannya lebih berat di kota apa di sini? Kota. Di kota ya. Kayak kalau puasa enak di kampung sebenarnya, aman ya. Apalagi di kampungnya, di sini kan orang pada kedinginan, pakai selimut semuanya. Jadi aman. Urusan pandang memandang ini aman. Nah, ya. Atau memandang yang halal tapi dengan syahwat. Siapa yang halal ini? Istri halal ya. Halal tapi pakai syahwat. Kepingin saja bawaannya gitu ya. Padahal lagi puasa ya. Nah, halal tapi dengan syahwat, pahalanya batal juga. Karena kan nafsunya mancing-mancing dia, akhirnya digodai istrinya atau sebaliknya. Itu pahalanya hilang. Nah, baik. Saya bilang tadi kalau pengantin baru biasanya ya sudah gagal di sana ya. Kalau pengantin baru itu. Al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Sumpah palsu. Wallahi, padahal enggak sebenarnya. Jadi gampang sekali dia pakai nama, bawa namanya Allah itu. Wallahi saya tidak melakukan ini. Wallahi, terlalu remeh. Urusan-urusan biasa dia pakai wallahi. Nah, jangan ya. Sumpah palsu. Qaulu zur wal fuhush wal amalu bihi. Ucapan-ucapan kotor, ucapan kasar, ucapan-ucapan porno. Nah, itu tidak boleh itu. Ucapan kotor, kasar, porno. Jangan ya. Lagi puasa, maka kunci di bibir ini. Kalau tidak bisa dikunci, Al-Quran. Baca-bacalah Quran banyak ya. Quran baca ya, apa dibanyak-banyakin baca. Ya. Kira-kira mudah tidak ngunci bibir nih?
Insyaallah. Ya, yakin saja, memang harus insya Allah mudah ya. Kalau kita yakin digampangkan sama Allah. Kalau tadi namanya muhbitat, itu muhbitatun namanya. Kalau yang ini namanya mufattirat. Kalau muhbitat itu pahalanya hilang. Kalau yang sekarang selanjutnya saya jelaskan mufattirat namanya. Ini puasanya batal, pahalanya hilang. Jadi double kerugiannya. Apa yang pertama adalah ar-riddatu, murtad. Wahya qat'ul Islam biniyatin aw qaulin aw fi'lin walau kanatir riddah lahdatan wahidah. Apakah dengan niatnya, ucapannya, perbuatannya, walaupun sebentar, batal puasanya. Ada orang murtad 5 menit, habis itu balik lagi dia sadar bertobat, batal puasanya tetap. Walau lahdatan, sebentar saja ya, batal puasanya. Kalau murtad. Fatirus tsani al-haidu wan nifasu wal wiladatu walau lahdatan minan nahar. Haid, nifas, melahirkan, walaupun ya tinggal sedikit waktu, misalnya lahdah minan nahar. Ada ibu-ibu melahirkan maghribnya jam 6, dia melahirkan jam 6 kurang 10 menit lahir anaknya, nangis lahir, nah, batal puasanya walaupun sebentar ya, walau lahdah. Atau haid misalnya kurang 5 menit maghrib, udah pekoloknya sudah semuanya sudah ya, sudah duduk dia mau berdoa, tiba-tiba darahnya keluar, batal puasanya. Nah, artinya kalaupun sudah dari pagi sampai sore dia nahan makan minum, nanti tetap diqadha, tetap diganti kalau sudah keluar bulan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga al-junun walau lahdatan, gila walaupun sebentar. Walaupun sebentar gilanya. Nah, cuman harus bedakan gila sama stres itu tidak sama ya. Kalau gila ini memang dia hilang, sadarannya hilang. Kalau stres ini kan kadang senyum-senyum sendiri, tapi masih sadar dia. Kadang ngomong-ngomong sendiri, tapi masih sadar. Dijak ngomong nyambung dia, tapi habis itu nanti ngomong sendiri. Nah, itu stres namanya. Nah, yang membatalkan puasa ini gila. Memang lepas kesadarannya, lepas dia. Benar-benar tidak sadar. Itu batal. Tapi kalau stres, tidak batal. Yang berikutnya al-ighma wasyukru, ayan atau mabuk. Idza amma jami'an nahar. Kalau satu hari full dia ayan, batal. Tapi kalau ayannya 1 jam, 2 jam nanti sadar, tidak batal. Tinggal nanti kalau misalnya waktu kumur habis itu ya sudah lanjut puasanya. Al-khamis al-jima'u, berhubungan badan. Hubungan badan idza jama'a midan aliman bit tahrim mukhtaran batala shaumuh. Kalau dia sadar, sengaja, tidak dipaksa, tahu bahwa itu haram, pertama batal puasanya, dan dia kena beban yang lain, luhukul itsim, berdosa pasti. Yang kedua wujubul imsak, tetap dia harus menahan makan, tidak boleh makan. Jam 9 pagi-pagi sama istrinya ke kamar, hubungan badan. Habis itu karena capek kelaparan dia. Apa boleh makan? Tidak boleh. Menghormati puasa tetap dia harus menahan, walaupun sudah batal. Kan sudah batal ya. Tetap dia tidak boleh. Wujubul imsak, hukumnya begitu. Wujubul imsak. Wujubut ta'zir, dan juga harus ditakzir. Takzir ini hukuman dari hakim, cuman sekarang kan tidak ada. Tapi ini bagi yang tidak bertobat. Kalau bertobat ya tidak usah, tidak dihukum dia. Yang keempat wujubul qadha, wajib mengganti. Hari itu diganti. Yang berikutnya wujubul kafaratul uzma, wajib juga mengganti kafarah uzma, kafarah yang besar. Hukuman yang berat. Apa itu hukumannya? 2 bulan membebaskan budak, itu pertama. Nah, ada budak 2 bulan berturut-turut puasa. Tidak kuat, memberi makan 60 fakir miskin. Itu hukuman yang namanya kafarah uzma. Nah, itu bagi yang hubungan badan di siang hari Ramadan. Siapa itu yang kena hukuman? Suaminya. Kalau istrinya tidak kena itu.
hanya untuk suami saja. Baik. Batalan berikutnya adalah wusulu ainin min manfadin maftuhin ilal jauf. Kemasukan benda-benda ke lubang-lubang yang terbuka di dalam tubuh ini. Apa saja lubang yang terbuka? Hidung dua. Hidung dua lubangnya, kan dua, Telinga dua, berarti 4. Ada 7. Apa lagi? Mulut 5, Terus yang ke-6 kubul di jalan depan. Yang ke-7 dubur. Jadi ada 7 lubang terbuka. Kalau masuk benda apapun itu, maka puasanya batal. Jadi wusulu ainin min manfadin maftuhin ilal jauf. Kemasukan benda dari lubang-lubang yang terbuka. Maka batal puasanya. Apapun ya. Ada orang ngambil cotton bed, dikelirik-kelirik telinganya begitu sampai merem-merem dia kan enak begitu. Batal puasanya. Atau bukan cotton bed bulu ayam. Kadang kan bulu ayam pakai dikelirik-kelirik begitu kan. Kadang kan apa namanya nikmat gitu batal puasanya itu, batal puasanya. Atau apa upilnya di ini pada ditusuk-tusuk sampai ke dalam gitu. Kalau sampai ke dalam batal. Tapi kalau dikit-dikit saja begini. Tapi kalau sudah ke dalam, kalau kelingking kan ke dalam dia masuk batal. Nah, itu di antara pembatal. Kemudian hukum suntik. Nah, di sini dibahas juga hukum suntik. Kira-kira boleh enggak suntik pada lagi puasa? Boleh. Katanya siapa? Di sini kita bahas hukumnya. Hukmul ibrah. Tajuzu lid-darurah. Boleh kalau darurat. Nah, yang maksudnya darurat ini bagaimana? Sudah parah sudah Kalau tidak disuntik bisa jadi parah, bisa jadi mati dia. Itu darurat namanya. Tapi kalau tidak disuntik tidak apa-apa, masih kuat sampai sore masih kuat. Nah, itu bukan darurat. Darurat itu kalau dia tidak disuntik tambah parah atau bahkan mati. Itu darurat namanya. Nah, kalau darurat boleh. Jadi tajuzu lid-darurah. Darurat saja. Tapi kalau tidak darurat tidak boleh. Nah, hanya saja walakin ikhtalafu fi ibtaliha. Masalah batalnya ulama beda pendapat. Itu masalah bolehnya dulu Kalau darurat boleh apa enggak? Ulama bilang boleh. Nah, pertanyaan berikutnya, batal atau enggak? Bagaimana? Kalau boleh sudah tadi. Terus batal apa enggak? Nah, kalau boleh tadi darurat. Tapi sekarang masalahnya batal apa enggak? Jadi dua masalahnya ini. Pertama boleh kalau darurat. Kalau tidak darurat kan tidak boleh. Nah sekarang yang kedua, batal apa enggak? Ada 3 penjelasan ulama. Yang pertama, fa fi qaulin innaha tubtilu mutlaqan. Batal secara mutlak. Apa sebab? Li'annaha wasalat ilal jauf. Karena masuk benda ke lubang. Ke dalam bukan ke lubang. Masuk benda itu ke dalam. Batal secara mutlak. Itu pendapat ulama yang pertama. Karena masuk ke dalam, itu yang pertama. Yang kedua, fa fi qaulin innaha la tubtilu mutlaqan li'anna usulat ila jawf fi ghairi manfadin maftuhin. Yang kedua, ulama mengatakan tidak batal. Apa sebab? Karena tidak masuk dari lubang yang normal. Ini kan bukan lubang di sini tapi dibuat lubang pakai jarum kan begitu. Itu alasannya karena tidak melalui lubang yang normal, maka tidak batal. Itu alasan yang kedua, ulama kedua. Ulama ketiga, wa fi qaulin fihi tafsilun, ada perincian, diperinci. Idza kanat mughadhiyatan fatubtilus shaum. Apabila itu sebagai asupan dasar untuk sumber makanan, batal dia. Sumber makanan menguatkan vitamin. Jadi kalau dimasukkan vitamin atau apapun, jadi tambah kuat dia.
tambah sehat seger, berarti batal. Mau itu lewat sini, mau itu lewat urat-urat ini, kalau memang itu menjadi sumber makanan utama. Diingat-ingat ini ya. Jadi orang vitamin biasanya kan ada macam-macam begitu ya. Disuntik ke sini jadi badannya kuat. Orang fitnessan itu kan ada obat suntik itu jadi badannya besar ya. Tapi disuntik nanti lama-lama kayak lemper nanti ya. Kalau misalnya formalitas. Tapi kalau emang benar-benar dia latihan, kalau dempal beneran. Tapi kalau pakai obat-obatan itu, nanti kalau sudah ini nanti kayak klemer-klemer gitu. Saya punya teman masalahnya begitu ya. Ada lagi yang meninggal dia karena overdosis. Jadi kebanyakan, jadi detak jantungnya kuat sekali, pacuannya kencang sekali. Nggak kuat akhirnya KO, mati. Nah, karena dia disuntik ya. Maunya supaya kuat badannya kekar, tapi karena nggak kuat overdosis mati malah. Masih muda, orang masih umur 30. Cuman ya begitu niatannya begitu ya. Makanya jangan aneh-aneh ya, terima apa adanya sudah ya. Dikasih begini ini ya sudah sebegini sudah. Mau didempali mau bagaimana ya, paling begitu-begitu saja ya. Ya sudah dikasih begini sudah sebegini sudah. Tapi kalau emang untuk kesehatan normal enggak apa-apa. Kalau kesehatan normal, penting jangan pakai obat-obatan macam-macam. Yang kedua, wa idza kana fil adal wa hiya al-uruq ghairul mujawwafah fala tubtilu. Apabila tadi kan pendapat pertama, kalau memang itu sumber makanan maka batal. Mau masuk dari manapun batal ya. Yang kedua, kalau itu di urat-urat yang terbuka. Ini urat terbuka namanya ini. Kalau ini ada urat tapi tidak terbuka ya. Di pinggul ada urat tapi tidak terbuka. Tapi kalau urat-urat terbuka yang berlubang tetap batal dia. Nah, jadi di urat yang berlubang. Bukan urat nadi saja, urat-urat berlubang batal. Yang ketiga, idza kana fil adl wa hiya al-uruq ghairul mujawwafah fala tubtilu. Nah, ini pendapat yang ketiga, kalau di tempat yang bukan urat-urat berlubang maka tidak batal. Nah, jadi ada 3 pendapat ulama terkait dengan batal dan tidaknya. Kalau masalah boleh jika darurat. Masalah batal ada 3 pendapat ulama tadi. Hukmun nukhamah. Nah, ini satu poin lagi pada bab memasukkan benda ini. Hukum nukhamah. Nukhamah ini apa? Ingus ya. Ingus. Ingus ini kalau nelen ingus batal. Ya. Lihat-lihat ya. Kalau ingusnya masih di sini ya, ditelan lagi enggak apa-apa. Nah, jadi sudah di sini sudah nyelenter ke sini ya. Nah, baru disedot lagi. Cuman itu biasanya kan anak-anak kecil ya. Maksudnya orang dewasa sampai gitu kan. Ya cepet ambil lap kan dilap ya. Kan begitu. Ya. Jadi kalau masih di sini maka enggak apa-apa disedot. Sama halnya dengan balgham. Balgham ini apa? Dahak ya. Dahak. Nah, dahak ini kalau masih di sini enggak apa-apa. Masih di sini enggak keluar-keluar dia. Akhirnya ditelan sekali. Enggak apa-apa itu. Tapi kalau sudah di mulut keluar di sini dia. Numpuk di mulut ya. Nah. Kadang numpuk ditelan lagi batal. Ya. Nah, maka cepat-cepatlah bawa kamar mandi ya. Dibuang. Enggak batal itu. Ya. Kira-kira kalau banyak bisa jadi kenyang apa enggak? Ya memang ya hal-hal begini sepertinya orang jijik, geli ya. Tapi hukum, karena namanya orang manusia kan beda-beda keadaannya. Tapi batal kalau sampai terjadi seperti itu. Baik. Berikutnya al-mufattirus sabi al-istimna. Istimna ini
Ayat talabu khurujil mani imma biyadihi aw biyadi halilati aw bi fikrin aw nadharin in alimal inzal fihi ma aw bi mudaja'ah fa idza anzala fi ihda hadhil halat batala shaumuhu. Istimna. Istimna ini adalah mengeluarkan air sperma, air mani. Imma biyadihi, bisa jadi dengan tangannya. Batal ya. Dengan tangan. Jadi, kalau tidak punya istri dengan tangan. Batal ya. Au biyadi halilati, atau dengan tangan istrinya, batal juga. Batal juga ya. Kalau hubungan kan sudah batal langsung. Ini bukan hubungan badan ini. Ini mengeluarkan sperma tapi dengan tangan. Mau tangan sendiri, tangan istri, batal. Au bifikrin au nadharin, atau berfikir, melamun ya. Atau memandang. Nah, maka di sini dijelaskan in alimal inzal fihi ma aw bi mudaja'ah, kalau dia tahu keluar, maka dikatakan apabila, nah, di sini rangkumannya, kalau dengan terang-terangan dengan tangan, terang-terangan dengan tangan istri, itu mutlak batal. Kalau pakai anggota tubuh ya, mutlak batal. Bukan tangan saja, anggota tubuh. Wa idza basyara imra'atahu min ghairi ha'il, apabila dia berangkulan dengan istri tanpa penghalang, tidak pakai busana, kok keluar, batal. Begitu perincian. Kemudian idza kharaja min ghairi mubasyaratin kanadhirin aw fikrin, kalau dia keluar air sperma dengan mubasyarah, bisa dengan melihat atau berpikir, melamun, ini kok ada cewek cantik ini ya, kalau jadi istri saya kan bagus ini, sampai dia bayang-bayangi, akhirnya keluar air mani misalnya ya, misalnya begitu, batal apa enggak? Berpikir, kalau berpikir enggak ya, enggak batal. Kalau berpikir enggak batal. Jadi tadi kan penjelasannya secara umum, kemudian dibagi dua. Kalau dengan mubasyarah tanpa penghalang, batal. Atau dengan tangan atau tangan istri, tangan pasangan, batal. Tapi kalau mubasyarah dengan melihat, berpikir, maka la yubtilu, tidak batal. Tidak batal. Itu yang pertama. Wa idza kharaja bi mubasyarah walakin bihail, dia mubasyarah tapi dengan penghalang, maksudnya pakai pakaian, saking besarnya nafsunya. Nah, itu hukumnya sama dengan mimpi. Sama dengan mimpi. Kalau orang mimpi keluar air mani, tidak batal. Mimpi keluar air mani. Siang-siang tidur mimpi jalan-jalan sama bidadari, diajak ke surga, diajak kawin misalnya. Sampai sudah malam pertama di surga misalnya. Mimpi tapi ini. Pas bangun-bangun rupanya di kamar, tidak ada bidadarinya. Mimpi rupanya. Tapi sudah mimpi, sudah nikah, sudah kawin malam pertama sudah. Maka namanya mimpi tidak apa-apa, tidak batal ya. Baik. Hukum berciuman. Nah, ini hukum berciuman. Untuk berciuman ini jika dilakukan oleh orang yang sudah 60 tahun ke atas, tidak apa-apa. Maksudnya istri cium tangan suami, suami cium kening istri, 60 tahun ke atas. Tapi kalau misalnya masih ke bawah, 60 tahun ke bawah, 50 ke bawah lah ya, maka itu batal deh. Karena ada dua kejadian, ada seorang pemuda datang pada Nabi, wahai Nabi, celaka saya ini. Kenapa? Saya cium istri saya. Memang kenapa? Ya lagi puasa. Ya kamu batal puasanya. Dibatalkan langsung sama Nabi. Ada lagi yang kedua, orang sudah lanjut usia, sudah 60 sekian. Wahai Nabi, celaka saya ini, saya cium istri saya cium kening istri saya. Oh, enggak apa-apa, enggak batal. Nah, jadi berdasarkan riwayat tersebut, maka dibagi dua orang terkait dengan mencium pasangan. Yang terakhir, al-istiqa'ah, muntah, sengaja muntah. Ayat talabu wa ta'ammudu khurujil qai fayubtilu walau kana qalilan, sengaja disogrok ini ya, keluar walaupun sedikit. Atau kalau hidung bukan, ini muntah dari sini. Tapi masa hidung disogrok muntah deh? Ada? Enggak ya? Ya?
Oh iya. Ini muntah, istiqoah, muntah ya. Disogok pakai tangan, walaupun sedikit, batal puasa. Inilah beberapa hal yang terkait dengan pembatalan puasa.